Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Nafi Zakwan bersama Kak Tegar sebagai dokter muda kita akan membahas tentang penyakit stroke. Langsung saja pada Kak Tegar, penyakit stroke itu apa sih Kak? Ya, jadi kita mulai dari pengertian dulu ya. Jadi pengertian stroke itu adalah suatu penyakit saraf yang dia itu terjadi akibat adanya gangguan aliran darah ke otak. Jadi otak ini kan dia perlu makanan kan, perlu oksigen juga. Nah, ketika ada sumbatan atau misalkan ada gangguan aliran darah ke otak, itu nanti si otak ini nggak bisa dapat makanan, nggak bisa dapat oksigen. Akhirnya sel-sel di otak ini mati. Nah, sel-sel yang di otaknya ini mati, akhirnya timbullah gangguan-gangguan saraf. Seperti misalkan dia tangannya kaku, nggak bisa jalan, mulutnya mencong, nggak bisa ngomong gitu. Nah, itu semuanya terjadi karena otak yang sel-selnya itu mengalami kematian itu tadi. Itu sebenarnya. Jadi seperti itu ya, kerusakan di daerah otak. Kemudian bahaya untuk orang itu apa ya? Nah, oke, kita ngomong bahaya ya. Jadi kalau bahayanya stroke itu sebenarnya ada dua yang paling fatal ya. Yang pertama meninggal itu pasti. Karena beberapa stroke terutama nanti ada jenis stroke tertentu yang dia resiko kematiannya lebih tinggi. Yang kedua kecacatan. Ini juga nih yang paling bahaya karena apa? Stroke itu bisa sembuh tapi kecacatannya itu bisa menetap pada tubuh kita. Misalkan kita jadi nggak bisa jalan karena kaki kita kaku, atau misalkan mulut kita jadi mencong, akhirnya kita ngomongnya nggak jelas. Nah, atau misalkan kita tangannya jadi kaku, menetap gitu, akhirnya mengganggu aktivitas, nggak bisa makan dan sebagainya. Itu dua itu sih, kematian sama kecacatan yang menetap. Tentu sebelum bahaya tersebut terjadi, pasti ada gejalanya ya, Mas? Kayak kalau gejala stroke apa ya kayak? Gejala stroke mungkin yang paling umum yang harus kita ketahui bagi masyarakat umum itu yang pertama terjadinya kekakuan pada alat gerak, baik itu kaki maupun tangan ya. Dan itu biasanya sebelah gitu. Misalkan tangan kiri ya sama kaki kiri biasanya, atau tangan kanan ya sama kaki kanan. Itu biasanya yang pertama kekakuan pada alat gerak kita. Terus yang kedua, wajah kita jadi nggak simetris. Misalkan jadi mencong sebelah gitu, mencong gitu kan. Terus ngomongnya juga jadi kaku. Nah, itu. Kemudian yang ketiga mungkin ada timbul nggak nyambung kalau ngomong. Itu nanti bisa karena si orang tersebut nggak mengerti apa yang diomongin sama orang lain, atau bisa jadi karena dia itu sebenarnya ngerti tapi ngomongnya nggak bisa karena mulutnya kaku itu. Kalau gejala fisiknya itu seperti itu. Nah, sebenarnya sih ya, sebenarnya itu kita juga harus tahu ada dua jenis stroke gitu ya. Yang pertama itu ada stroke perdarahan, artinya ada salah satu pembuluh darah di otak kita itu pecah, akhirnya terjadi perdarahan di otak ya. Terus yang kedua ada stroke akibat penyumbatan atau stroke iskemik kalau istilah medisnya itu, yang dia itu akibat terjadinya penyumbatan di salah satu pembuluh darah di otak kita yang menyebabkan aliran darah ke bagian otak tersebut terhambat. Akhirnya otak yang di daerah tersebut itu nggak dapat oksigen, nggak dapat makanan, akhirnya lama-kelamaan mati sel-selnya. Nah, dari gejala ini kita juga bisa bedakan kedua jenis ini. Gimana sih membedakan stroke perdarahan sama stroke penyumbatan gitu ya? Kalau stroke perdarahan ini biasanya yang pertama ada nyeri kepala hebat, gitu. Jadi itu sakit kepala, sakit sekali karena ada yang bocor kan pembuluh darahnya di sana. Otomatis terjadi peningkatan tekanan di otak, akhirnya jadi sakit kepala. Terus yang kedua ada mual muntah. Biasanya kalau stroke akibat perdarahan itu karena nyeri kepala hebat itu tadi, dia muntah juga. Muntah. Kemudian yang ketiga bisa disertai dengan penurunan kesadaran. Jadi pasiennya itu kalau yang iskemik itu biasanya nggak disertai penurunan kesadaran ya. Tapi kalau yang perdarahan ini dia bisa pingsan. Kemudian yang keempat bisa kejang juga. Kemudian yang terakhir itu biasanya disebabkan karena setelah aktivitas. Itu misalkan dia setelah berolahraga atau misalkan dia setelah angkat-angkat barang tertentu yang berat-berat, itu setelah aktivitas fisik yang menguras tenaga, tiba-tiba kok dia pusing, mual, muntah, pingsan. Nah, kemungkinan stroke. Itu kalau stroke perdarahan. Kalau stroke akibat penyumbatan itu biasanya silent dia. Tiba-tiba habis bangun tidur ya, gitu. Habis tidur atau istirahat, duduk-duduk gitu ya.
itu tiba-tiba kok kok tangan saya nggak bisa digerakin, kok kaki saya nggak bisa digerakin gitu misalkan, kok tiba-tiba mulutnya mencong gitu. Nah biasanya gitu, silent dia, tiba-tiba meskipun nggak didahului dengan aktivitas fisik dia bisa kena. Terus yang kedua nggak ada mual muntah gitu. Terus yang ketiga nggak ada pusing juga, nggak ada sakit kepala, terus nggak ada penurunan kesadaran, nggak pingsan. Nah, jadi kayak tadi itu, jadi kayak lagi duduk gini, misalkan lagi baca koran, nonton TV segala macam, kok tiba-tiba Kemudian gejala tadi yang muncul, kekakuan gitu. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya bahas ini Kak, faktor resiko dari penyebab stroke ini apa? Oke, kalau kita bahas faktor risiko, sebenarnya setiap orang itu bisa kena stroke ya, itu yang pertama. Cuma ada bedanya, ada beberapa orang yang dia itu lebih besar kesempatan untuk kena stroke-nya, ada beberapa orang yang dia itu lebih rendah dia untuk kena stroke. Nah, ada yang istilahnya itu faktor resiko lah. Nah, faktor resiko itu yang paling utama sebenarnya untuk stroke ini ada 3. Yang pertama merokok, yang kedua dia punya tekanan darah tinggi, yang ketiga dia punya penyakit diabetes mellitus. Oh ya, ada yang terakhir, yang keempat ini obesitas. Artinya lemaknya itu banyak. Dari 4 ini sebenarnya kalau orang tersebut, apalagi kalau punya keempat-empatnya, itu pasti sangat beresiko sekali untuk kena stroke. Tapi kalau orang itu sehat-sehat aja, nggak merokok, nggak punya tekanan darah tinggi, nggak punya diabetes, ya, dia kemungkinan kecil untuk bisa kena stroke. Itu. Jadi seperti penyakit-penyakit tadi itu di komplikasi itu berujung stroke gitu. Karena apa? Karena gini, kalau dia merokok ya, kalau dia merokok, rokok itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, bisa menimbulkan timbulnya penyempitan pembuluh darah juga. Kemudian yang kedua, otomatis kalau dia udah punya tekanan darah tinggi ya, itu akan sangat berisiko sekali terjadinya pecah pembuluh darah di otak. Kalau tekanan darah kita udah tinggi ya, apalagi kalau dia nggak terkontrol, misalkan dia nggak minum obat penurun darah gitu ya. Apalagi kalau kayak gitu ya, makin cepat sekali untuk kena. Terus yang ketiga tadi diabetes. Nah, diabetes ini kan memang penyakit, segala macam penyakit ya, termasuk COVID-19 juga. Itu kalau dia udah punya diabetes ya sangat beresiko sekali untuk bisa kena komplikasi kemana-mana. Salah satunya bisa ke stroke juga. Terus yang keempat ini obesitas. Kadar lemak dalam tubuh kita itu harus dikontrol, nggak boleh sampai over berlebih gitu ya. Jadi kalau dia terlalu banyak lemaknya di dalam tubuh kita, itu nanti si lemaknya itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah terus menimbulkan penyempitan, jadi kayak plak gitu. Nah nanti si plak tersebut itu akan menutup pembuluh darah, akhirnya menyumbat pembuluh darah. Nah kalau misalkan dia terjadinya di otak, bisa terjadi stroke. Gitu. Ya sangat berbahaya sekali ya bagi tubuh manusia, terutama jika ada mungkin orang terdekat kita, keluarga kita. Tentunya kita ingin mencegah gitu kan. Untuk pencegahannya bisa seperti apa Kak? Cara pencegahannya? Oke, jadi yang pertama untuk pencegahan ya, kita harus hindari dulu faktor resiko. Faktor resiko yang tadi kita itu harus kita hindari, yang 4 itu. Merokok berarti kita harus apa? Hindari rokok. Gitu. Karena perokok aktif dan perokok pasif sama-sama berbahaya juga. Apalagi perokok pasif kan ya, meskipun dia nggak ngerokok tapi dia kena asap rokok dari orang lain, itu malah tambah bahaya, malah tambah makin beresiko daripada perokok aktif. Terus yang kedua, yang bisa kita kontrol mungkin berat badan ya, yang tadi obesitas itu. Berat badan kita kontrol, kadar lemak di dalam tubuh kita itu kita kontrol, jangan sampai terlalu tinggi. Mungkin kalau idealnya itu nanti kalau dicek di bawah berapa, kolesterol totalnya di bawah 200, itu yang optimal. Tapi kalau misalkan kita yang diinginkan ya, kalau misalkan memang berat badannya memang nggak turun-turun, sekitar 200 sampai 239 kadar kolesterol totalnya itu. Jadi ya kalau bisa turunkan berat badan gitu. Kemudian yang ketiga tadi, tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi itu kita bisa kontrol sebenarnya dengan konsumsi obat-obatan. Ada obat-obat anti hipertensi kan ya. Nah itu jangan sampai tertinggal, tetap diminum supaya tekanan darahnya itu terkontrol. Yang bagus ya 120/80 tekanan darahnya. Tapi kan memang ada beberapa orang-orang yang memang tensinya terbiasa tinggi gitu ya. Karena faktor usia juga, semakin lama semakin usianya bertambah, tekanan darah juga bisa semakin meningkat gitu pada orang-orang tertentu. Jadi harus tetap dikonsumsi, jangan sampai tertinggal. Karena kalau nggak dikonsumsi, tekanan darah nggak terkontrol, tekanan darah naik, melonjak, akan meningkatkan risiko pembuluh darah pecah tadi di otak. Kemudian yang terakhir diabetes mellitus. Diabetes itu ya penyakit gula, harus dikontrol gulanya.
Kalau misalkan dia minum obat-obatan anti diabetes yang tablet gitu ya, yang minum ya diminum, jangan sampai telat. Kalau dia pakai yang suntik, ya disuntik, jangan sampai telat juga. Sering kontrol gula darahnya, sering cek berapa. Kalau punya di rumah ya cek gula darah di rumah. Kalau nggak punya bisa ke puskesmas, kan banyak caranya gitu, dicek tekanan darah maupun gula darahnya gitu, supaya tidak terjadi stroke itu. Karena stroke itu terjadi karena faktor risiko yang tidak terkontrol itu. Kita tidak tahu orang terdekat kita sedang apa, tiba-tiba terkena stroke gitu. Lalu bagaimana cara penanganannya gitu? Oke. Penanganan pertamanya. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk penanganan ya, sebenarnya yang paling penting adalah sesegera mungkin mendapatkan pertolongan medis. Itu sih yang paling pertama. Karena apa? Karena stroke itu semakin lama dia dibiarkan, sel otak itu akan semakin banyak yang mati. Kalau semakin banyak yang mati sel otaknya, itu untuk kembali menjadi orang normal biasa, aktivitas kayak bisa jalan lagi dan sebagainya, itu akan susah. Bahkan risiko untuk terjadi kematiannya pun akan semakin tinggi juga kalau dia terlambat untuk berobat gitu. Ya, bisa ke puskesmas, bisa langsung ke rumah sakit. Nah, nanti kan kalau udah dapat pertolongan pertama dari medis, nanti untuk mempertahankan sel-sel otaknya supaya tetap hidup, itu akan makin banyak lagi kesempatannya. Otomatis komplikasi kesananya, kecacatan dan juga kematiannya itu akan semakin rendah. Itu yang pertama yang harus kita ketahui bagi masyarakat umum lah ya. Itu sesegera mungkin mendapat pertolongan medis. Jadi ketika kita tahu tadi gejalanya ya, jangan kita lihat kok ada gejala stroke nih, kayak gini yang tadi dijelaskan, langsung nggak usah banyak diem lagi, langsung aja ke puskesmas yang terdekat, atau misalkan rumah sakit lebih dekat, boleh langsung ke rumah sakit yang terdekat dari rumah, langsung mendapatkan pertolongan. Nanti kalau misalkan dia butuh dirujuk ya dirujuk, kalau misalkan bisa ditangani di tempat itu ya alhamdulillah. Untuk tata laksana di bidang kedokteran juga seperti itu? Kalau di bidang kedokteran sebenarnya ada dua macam sih. Ada yang pertama dari obat-obatan ya, yang kedua operasi. Itu kalau operasi ini kalau misalkan dia ada indikasinya tersendiri ya. Yang pertama paling itu kita obati terlebih dahulu ya, biasanya yang bisa pakai obat-obatan yang stroke yang iskemik itu. Stroke iskemik yang diakibat penyumbatan, kita bisa kasih obat-obatan yang buat menghilangkan sumbatan di otaknya itu. Kalau udah hilang, kita kasih kayak obat-obatan buat regenerasi sel otak, itu akan cepat mengembalikan sel-sel otak supaya sebelum mati. Jadi dicegah dulu, akhirnya banyak yang kembali lagi, akhirnya komplikasinya makin rendah. Atau mungkin kalau terjadi stroke perdarahan, kita bisa hentikan. Kita kasih obat-obatan untuk menghentikan perdarahan itu tadi, akhirnya perdarahannya nggak makin banyak, nggak makin luas. Nah itu nanti kita kasih obat-obatan lagi buat mengeluarkan sisa-sisa darah yang di otaknya ini, dikeluarkan dari tubuh, itu bisa keluar lagi. Tapi memang ada beberapa yang memang perlu dioperasi. Itu pun ada indikasinya tersendiri. Biasanya nanti itu indikasinya yang tahu ya dokter-dokternya sendiri. Misalkan perdarahannya yang terlalu luas, itu nanti kita lihat dulu dari CT scan ya. Kita untuk mendiagnosis pasti ini adalah stroke perdarahan atau stroke penyumbatan ya, atau iskemik itu ya dari CT scan itu. Kita lihat dari CT scan, oh ternyata perdarahan. Kalau perdarahan berapa nih jumlah darahnya, banyak atau enggak? Kalau misalkan sudah terlalu banyak, terlalu luas, sudah nggak bisa pakai obat-obatan lagi, biasanya harus dioperasi. Dan itu pun ya tergantung dari letaknya juga, tergantung dari bagaimana perdarahannya itu. Karena memang ada beberapa yang terlalu parah, yang sampai kita nggak bisa operasi gitu loh. Itu tergantung nanti konsul ke spesialis bedah saraf lah. Itu mereka yang lebih tahu gitu. Jadi banyak ilmu yang didapat dari Kak Tegar sebagai dokter muda. Di antaranya ada apa itu stroke, kemudian bahaya stroke, terus gejalanya, pencegahan juga, terus penanganan pertama saat mungkin ada orang terdekat kita yang terkena stroke. Jadi mungkin cukup sekian untuk video pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Saya dan Kak Tegar mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.